Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Saya berasal dari HPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hukum tata negara yang berjudul demokrasi dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat menjadi sumber legitimasi utama kekuatan politik yang diwujudkan melalui pemilu yang bebas dan adil. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan tidak sepenuhnya meniru sistem demokrasi liberal. Prinsip utamanya meliputi kedaulatan rakyat, perlindungan HAM, musyawarah mufakat, dan supremasi hukum. Sejarah dan praktik demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai fase demokrasi. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959 ditandai oleh sistem multipartai yang dinamis namun tidak stabil. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kekuasaan tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Orde Baru 1966 sampai 1998. Stabil secara ekonomi namun otoriter secara politik. Era Reformasi 1998 sampai dengan sekarang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilu langsung, kebebasan sipil, dan otonomi daerah. Sistem presidensial multipartai. Indonesia menggunakan sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dipilih oleh rakyat. Tetapi karena Indonesia juga menganut sistem multipartai, maka presiden seringkali harus membentuk koalisi agar bisa mendapat dukungan legislatif. Ini menciptakan dinamika politik yang kompleks, tetapi juga mencerminkan keberagaman politik di masyarakat. Peran partai politik. Partai politik adalah pilar utama demokrasi. Mereka menjalankan fungsi artikulasi kepentingan rakyat, rekrutmen kepemimpinan, pendidikan politik, serta pengawasan terhadap pemerintah. Namun partai politik di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti politik uang atau money politik, kartel elit, dan minimnya kaderisasi. Pemilu sebagai instrumen demokrasi. Pemilihan umum adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil atau luber-jurdil. Pemilu mencakup pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan kepala daerah. Meski masih ada tantangan seperti hoax, money politik, dan partisipasi yang belum optimal, pemilu tetap menjadi sarana utama rakyat untuk menentukan arah pemerintah. Kesimpulan, demokrasi di Indonesia adalah proses yang harus berkembang. Dengan berlandaskan Pancasila, sistem ketatanegaraan Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebebasan kolektif. Partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan supremasi hukum menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.